awal pendirian Kopun itu kita inisiasi memang termasuk menjadikan mahasiswa sebagai anggota. Sehingga mau nggak mau, badan hukum kita tahun 2012 itu kita rubah menjadi badan hukum nasional. Nah, sekarang anggota Kopun sudah tersebar bukan hanya ada di Purwokerto, bahkan ada anggota yang dari Jakarta, ada yang anggota dari Bali, termasuk yang paling jauh juga ada anggota dari Papua. Walaupun mayoritas masih keanggotaan Kopun adalah mereka yang berdomisili di Kabupaten Banyumas atau di Kota Purwokerto. Per tahun ini aset Kopun sudah mendekati angka 30 miliar lebih. Nah, ini perjalanan panjang kita dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2021. Pertumbuhan kita termasuk pelan kalau dibandingkan mungkin dengan porsi lain. Kita memasuki usia ke-13 tahun ini, kita aset di angka 30 miliar. Kontribusi terbesar kita terus di sektor retail. Jadi memang dari awal Kopun kita ingin membangun basis koperasi sektorial. Ini kan berbeda dengan koperasi yang lain. Itu juga mungkin yang mengakibatkan Kopun dalam pertumbuhannya tidak secepat misalnya KSP. KSP ada yang begitu tumbuh mereka udah langsung ratusan miliar, gitu kan. Tapi kalau Kopun karena kita membangun sektorial gitu kan, pertumbuhan kita seiring dengan pertumbuhan pengembangan toko. Jadi awal kami mengembangkan toko, kami cuma punya satu toko dengan sewa, itu tahun 2008. Kemudian tahun 2012 kita coba untuk mengembangkan toko melalui beli gedung. Dari 2012 kita akhirnya punya 2 toko. Kemudian tahun 2015 kita beli gedung lagi, kemudian kita bisa punya 3 toko. Tahun ini 2021 alhamdulillah kita sudah punya 6 toko. Awalnya strategi kami di tahun 2019 adalah membangun jejaring toko sebanyak-banyaknya. Itu awal strategi kita seperti itu. Ya kurang lebih sama lah seperti sektor retail yang lainnya. Tetapi kemudian tahun 2020 kita mengetahui terjadi pandemi gitu kan, terjadi pandemi. Nah, pandemi itu merubah skenario kita bahwa saat ini pengembangan toko dalam bentuk jumlah toko yang banyak itu ternyata tidak efisien. Ke depan kami akan fokuskan bagaimana kemudian menggunakan jejaring dan membangun sistem aplikasi atau sistem pemasaran yang digital yang itu akan lebih langsung masuk ke konsumen. Nah, itu strategi kami ke depannya. Jadi tidak harus kami membuka toko di misalnya di Jakarta, tapi kemudian kami bisa melayani konsumen di Jakarta. Nah, ini pola yang nanti akan kita kembangkan. Salah satu model yang sedang kita susun namanya adalah model drop selling. Jadi di model drop selling ini kami nanti punya hanya pergudangan saja, ada order, kami kirim ke satu tempat, kemudian baru kita distribusikan. Itu nanti akan lebih efisien karena tidak harus punya display secara full. Kami cukup punya model pergudangannya. Itu salah satu strategi ke depannya seperti itu. Jadi Inner Circle Initiative adalah salah satu anak usaha dari Kopkun Group di mana kita bergerak di inkubator dan ekosistem builder untuk startup co-op. Kita berdiri sejak tahun 2019 awal, di mana kita menginkubasi beberapa startup co-op digital. Dan sampai saat ini kita tidak hanya startup co-op saja, tapi ada UKM dan juga koperasi. Untuk total dari tenan-tenan kita sendiri yang kita bina ada kurang lebih 49 sampai tahun ini, sampai tahun 2021, dan kita melakukan proses monitoring sejauh ini. Ada beberapa pihak yang kita gandeng, seperti salah satunya dari LPDB, BLU dari Kementerian Koperasi, kemudian ada angel investor di mana PT SKK itu adalah asosiasi dari koperasi-koperasi di Indonesia. Kita mengajak supaya anak-anak muda tahu dan langsung menyelami proses bagaimana berkoperasi ala anak muda, supaya lebih banyak anak-anak muda lain di luar sana yang tahu bagaimana koperasi-koperasi itu dikelola.